Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar semuanya? Nasi bebek dimakan di teras. Welcome back to my class. With me Aziz Triwibawa, only on Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sebelum membahas materi kali ini, silahkan perhatikan percakapan berikut ini. Hello Kevin, how are you? I'm good, and you? During this pandemic, I felt very bored because we must learn from home. We cannot do activities as usual, including my hobby for traveling tourism places. Oh, I see, but I think we can get to know tourism places without having to visit them. Really? What do you mean? Yes, of course. We can read descriptive text about tourism places and get to know in detail tourism places without visiting them. Wow, it sounds great. I will try it. Thanks, Kevin. Yes, you are welcome. Benar apa yang disampaikan oleh Kevin. Kita bisa mengetahui dan mengenal suatu benda, tempat, atau seseorang tanpa harus mengunjunginya dan menemuinya secara langsung, yaitu dengan menggunakan descriptive text. Dan descriptive text adalah materi yang akan kita pelajari di video kali ini. Adapun sasaran dari materi kali ini adalah siswa kelas 10 SMA semester 1. Kemudian, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis sederhana. Sahabat rumah belajar, adapun pengertian dari descriptive text adalah descriptive text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah objek baik berupa benda, orang, ataupun tempat. Tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan suatu benda, orang, maupun suatu tempat. Sahabat rumah belajar, berikut adalah generic structure descriptive text. Yang pertama, identification adalah pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Yang kedua, description adalah berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Berikutnya adalah unsur kebahasaan descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Kemudian, menggunakan atribut verb seperti be, am, is, are. Selanjutnya, hanya fokus pada satu objek tersebut. Sahabat rumah belajar, enaknya kita berkunjung ke tempat wisata yang mana ya? Kayaknya Monas asik juga nih. Sahabat rumah belajar, ini adalah salah satu contoh dari descriptive text dengan judul Monumen Nasional. Sahabat rumah belajar, perlu diingat berdasarkan pengertian dari descriptive text tadi, tidak hanya mendeskripsikan sebuah tempat, tetapi kita bisa mengetahui dan mengenal secara detail suatu benda ataupun seseorang dengan membaca descriptive text. Sahabat rumah belajar, bagaimana? Mudah kan materi kita kali ini? Nah, karena sahabat rumah belajar sudah mengetahui apa itu descriptive text, sekarang saatnya sahabat rumah belajar untuk menyusun sebuah descriptive text sederhana. Bisa
orang-orang terdekat dari sahabat rumah belajar, ataupun tempat wisata yang disukai oleh sahabat rumah belajar, atau juga bisa menuliskan descriptive text tentang benda yang dimiliki oleh sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar, demikian materi yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.